Assalamualaikum. Baik, Bang. Satu lagi. Kencang suaramu deketin. Nah, tadi kan penyelenggaranya, sekarang pendukungnya. Sebutkan, ada beberapa di sini pendukungnya. Taib, antum? Ya pakai mic sok. Yang kencang suaranya. Didukung oleh pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Susul Selbar, kemudian Radio An-Nasihah 88,2 FM, Hafa UTV, Madrasah Sunnah, dan lain sebagainya. Ya, sini maju berdiri. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Oni. Jazakumullah khair. Nanti ba'da maghrib, ya Bang Oni akan tampil ya bersama Ustadz Muhammad Nur Qadri. Insya Allah Ta'ala di kajian masjid apa Pak Makmur? Ustadz Makmur, Pak Makmur. Masjid apa nanti ba'da maghrib Bang Oni? Ya bisa. Di masjid apa? Masjid Baitul Akbar. Baitul Akbar. Ya, masjid Baitul Akbar. Baitul Akbar, insya Allah Ta'ala. Ya, Pak Cele. Ya, insya Allah Ta'ala. Sekarang kita akan langsung ya menuju sesi yang ketiga oleh gurunda kita yang mulia Al-Ustadz Abu Abdurrahman Lukman Jamal LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah dan yang kita ketahui beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Tanwirus Sunnah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Disampaikan lagi, kami mohon perhatian sekali lagi sebelum kita masuki materi ketiga. Mohon perhatian kepada seluruh peserta Tablik Akbar yang ke-13 di Kabupaten Maros untuk kiranya senantiasa menjaga kebersihan masjid kami. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh peserta Tablik Akbar agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama membuang sampah pada tempat yang kami sediakan. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama membuang sampah. Demikian, semoga menjadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wa salamuhu alaihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Masyiral muslimin, bapak-bapak, para pengurus masjid yang kami muliakan, atau mungkin ada yang mewakili dari aparat pemerintah yang kami muliakan, dan juga seluruh peserta yang sudah bersusah payah meluangkan waktunya dan tenaganya serta hartanya untuk hadir di tempat ini. Tentu tujuan kita semua sama. Kita hadir di tempat ini agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Agar semakin baik beragama kita ke depan. Apa yang kurang ditambah, apa yang salah diperbaiki, apa yang sudah bagus disempurnakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini materi yang ketiga ya. Yang kalau kita ibaratkan kegiatan kita setiap hari, kalau pagi, sarapan pagi. Ya. Kalau orang Indonesia harus makan nasi. Tidak sah sarapannya kalau hanya roti. Kemudian makan siang, makanan yang lebih berat lagi. Jadi kita sudah lewati yang berat-berat. Dari pagi sampai siang. Kalau sore hari biasanya, apa yang dilakukan kalau sore hari? Tinggal ngopi dan pisang goreng. Ya, lebih santai. Ya, jadi inti materi juga sudah disampaikan tadi. Yang pertama dengan yang kedua, ya sesuai dengan materi hari ini saya hanya menambahkan saja sebagian dari hal yang kira-kira penting untuk disampaikan dari apa yang sudah berlalu. Yang kedua, kita juga patut prihatin karena akhir-akhir ini sebagian guru-guru kita, ulama kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berturut-turut beberapa hari. Ya Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri wa Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Muhyiddin rahimahumallahu taala. Dan sebagaimana yang antum ketahui, perginya ulama itu ibaratnya seperti lubang yang menganga. Tidak bisa ditambal. Tidak bisa ditimbun. Kalau orang membangun lapangan kosong, bahkan laut pun bisa ditimbun. Tapi ilmu agama tidak seperti itu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus sehingga hilang. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mengambil para ulama. Karena kalau ulama pergi, maka pergi bersama ilmunya. Kalaupun ada yang diwariskan seperti kitab atau seperti sekarang ada suara, yaitu berbeda dengan kalau ada fisiknya. Sebagaimana kita beda
kalau kita ikuti acara seperti ini lewat dunia maya, dengan hadir di majelis. Ya, banyak sekali bedanya dan keberkahannya berbeda. Karena itu para ulama selalu memberi wasiat kepada kita sebelum mereka pergi, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, yang dikhawatirkan kalau ilmunya belum diambil, dia sudah pergi. Dan itu adalah kerugian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, tadi saya hadir, ada ikhwah yang bertanya, dari mana Ustaz? Sudah kenal tapi bertanya, dari mana Ustaz? Saya bilang kenapa? Bilang kenapa pakai jas? Ya, saya bilang ya dari tempat menginap. Saya sengaja pakai jas, pakai sarung untuk mengamalkan moderasi beragama. Jadi kalau dua pembicara tadi pakai jubah, saya pakai apa ini? Pakaian biasa kemudian pakai jas. Ya itu bagian dari moderasi beragama. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa nanti kita dianggap ini ahlus sunnah kalau pakai jubah. Ya, atau tidak srek kalau tidak pakai jubah. Padahal jubah itu juga bukan budaya kita. Ya. Bukan budaya kita. Cuma dia sesuatu yang kalau dipakai ya lebih bagus menutup aurat. Tapi bukan sesuatu yang harus. Sehingga kalau ketemu temannya tidak pakai jubah, dipertanyakan. Ya. Ya. Kemudian yang hadir kan juga banyak macam. Terutama perempuan. Mungkin ada yang pakai cadar, ada yang belum. Ya menurut keyakinannya. Jangan dipaksakan. Tidak sah dianggap akhwat kalau tidak pakai cadar. Nah, itu bukan moderasi beragama. Harus menghormati pendapat. Selama tidak bertentangan dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cerita santai ya. Jadi materi kita berhubungan dengan moderasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya kalau bicara moderasi sebagaimana tadi sudah dijelaskan, seluruh ucapan, perbuatan Nabi, keyakinan Nabi, sunnah Nabi, ya itulah moderasi. Ya itulah moderasi. Cuma sekarang kan dibahasakan begitu. Kalau tadi kita sudah menjelaskan bahasa ilmiahnya secara nas agama, ya wasitiyah. Wasitiyah, keadilan dan pertengahan. Jadi kalau kita bicara wasitiyahnya Nabi, contoh wasitiyahnya Nabi ya semua kalau kita baca Quran, itu wasitiyahnya Nabi. Itu moderasinya Nabi. Kita baca hadis, apapun bentuknya, yaitu bagian dari ya moderasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau materinya begitu ya, itu materi seumur hidup. Tidak akan habis dikaji, walaupun kita ditambah umur, tidak akan habis. Tetapi ada hal yang mungkin penting untuk saya sampaikan supaya kita bisa mengambil sedikit manfaat. Kejadian yang paling fenomenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bentuk konkret
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dibahasakan moderasi, ya Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah ke Madinah. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Tidak bisa menguasai Mekah. Padahal Nabi, yang pertama dia Nabi. Kemudian Rasul. Dia Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Kemudian berdakwah di kampungnya sendiri. Nabi kan lahir di Mekah ya. Di kampungnya sendiri selama 13 tahun. Tapi terusir. Maka diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Walaupun sebelumnya sudah berhijrah sahabatnya ke Habasyah. Apakah dianggap dakwanya Nabi gagal? Hah? Ya tentu tidak ada yang mengatakan demikian. Kecuali kalau dia tidak tahu tentang dakwah. Apakah orang Quraisy itu tidak paham dakwah Nabi? Paham sekali. Karena pahamnya Nabi diusir. Kalau kita biasa, banyak yang tidak paham sehingga kita diusir. Nah, iya kan? Kalau Nabi kan dipaham. Orang semua tahu siapa itu Muhammad dari kecil. Siapa keluarganya. Semuanya dipaham. Apa yang disampaikan dipaham. Tapi justru karena pahamnya mereka mengusir Nabi. Kira-kira apa latar belakangnya Nabi diusir? Selain dari sisi dakwanya. Kita belajar mengenal masyarakat. Karena sebagian kita kan selalu belajar dalil-dalil. Ya itu pokok. Tapi juga harus belajar mengerti masyarakat. Karena kita juga ini bagian dari masyarakat. Sebagian kita selalu mau dipahami oleh masyarakat. Tapi yang aneh kita tidak mau paham masyarakat. Nah, ini tidak bisa jalan moderasi nanti. Ya kan? Masyarakat Mekah adalah wilayah perdagangan. Perdagangan internasional. Makanya kan istri Nabi Khadijah kan pedagang besar. Kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena berdagang. Jadi kalau mau kaya, kebanyakannya memang orang berdagang. Jarang orang kaya kalau jadi petani. Ada juga, tapi lebih banyak yang kaya kalau jadi pedagang. Karena Nabi juga pedagang. Pedagang itu, kulturnya pedagang. Jadi Mekah, kenapa orang berdagang? Karena tanahnya tandus. Jadi orang tidak bisa bertani, tidak bisa juga beternak. Ya, kalaupun beternak jauh. Tapi satu-satunya yang paling cocok adalah berdagang. Nah, sekarang saya tanya, apa tipenya pedagang? Banyak pedagang di sini. Harusnya penjual itu dipanggil. Tipenya pedagang
itu orangnya terbuka. Orangnya terbuka. Karena kalau moderasi harus terbuka. Karena dia akan berinteraksi dengan banyak manusia yang berbeda etnis, berbeda adat istiadat, kadang berbeda agama, kadang berbeda macam-macam. Semua dia akan berinteraksi kalau orang berdagang. Ya kan? Tidak bisa jadi pedagang yang besar kalau tidak bisa berinteraksi. Makanya kalau hadir di mentor-mentor apa itu? Yang suka bikin kaya orang tapi tidak kaya-kaya. Kalau mau berdagang harus membangun banyak relasi. Dan harus tutup mata latar belakangnya. Kalau mau berdagang hanya dengan ikhwas saja, tidak bisa kaya. Terus terang ya. Kalaupun kaya ya di kalangannya sendiri. Jadi harus tutup mata agamanya apa. Harus tutup mata adat istiadatnya apa. Harus tutup mata dari mana dia. Pokoknya itu dikesampingkan. Karena tujuannya bagaimana orang kenal dia, dagangannya laku, dan seterusnya yang terkait dengan dagangan. Jadi masyarakat Mekah itu, karena dia pedagang, harusnya menjadi orang yang terbuka. Kalau orang terbuka kan mudah menerima perubahan. Tapi yang aneh dan ajaib, orang Mekah kebanyakannya pedagang, tapi tertutup. Bukan tidak terbuka dagangannya, tapi tertutup dalam menerima perubahan. Dan Nabi tidak bisa merubah itu. Dia terkungkung dengan sukunya, kabilahnya. Sukuisme kalau dibahasakan. Jadi kalau Quraisy ya harus pegang ini, harus ini. Dia yang kuasai ini. Pendatang yang lain nomor 2, nomor 3 KW. Nah, itu yang ditutup. Dia tidak mau buka. Ya. Sementara kalau konsep Islam itu terbuka. Jadi itu alasan masyarakatnya Mekah belum bisa menerima dakwanya Nabi. Bukan karena tidak paham. Tapi karena takut kehilangan monopoli perdagangan. Takut kehilangan monopoli penguasaan. Makanya dia tutup. Tidak mau terima Islam. Walaupun dia tahu betul Islam itu bagaimana. Tahu kan? Karena bos-bosnya pamannya Nabi sendiri. Keluarganya sendiri. Maka harus ada solusi. Ya. Jadi kalau kita berdakwah buntu, berpikir solusi. Bukan moderasi kalau berpikir mau berantem. Itu bukan konsep. Agama tidak dimulai dengan berantem. Anarkis. Dan umumnya orang anarkis karena dia tertutup. Pokoknya kalau tidak begini, ya sudah. Akhirnya nanti konflik. Ya maka Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hikmahnya yang luar biasa, tidak menginginkan konflik. Apalagi
kondisi Nabi dan sahabat tidak memungkinkan untuk berkonflik. Nah, maka turunlah perintah untuk berhijrah. Solusinya pergi ke Madinah. Sekarang kondisi Madinah. Ini belajar sejarah sedikit ya. Saya bukan ahli sejarah, cuma ya baca-baca sejarah sedikit. Jadi Madinah itu berbeda kulturnya dengan Mekah. Karena bukan kota dagang. Madinah ketika Nabi berhijrah, itu sudah ada penduduknya. Ada suku Aus yang besar-besar ya. Suku Aus dan Khazraj. Kemudian ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang besar-besar ada 3. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Itu yang besar-besar. Masih banyak yang lain. Bani Najjar, Bani Auf, yang lain-lainnya yang kecil-kecil. Tapi ini yang besar-besar. Kita lanjut ya. Kemudian suku Aus dan Khazraj, sebagaimana yang sudah sering didengar, itu tidak pernah akur. Kemudian orang Yahudi yang banyak menguasai wilayah Madinah, khususnya yang subur, mereka itu jago-jago berkebun. Jadi kalau lihat sekarang Israel itu pertaniannya luar biasa. Ya itu dari dahulu. Mereka jago bertani. Jadi mereka kuasai lahan-lahan pertanian yang subur. Jadi sebenarnya antara Yahudi kemudian Bani Aus dan Khazraj ini sebenarnya berebut untuk menguasai Madinah. Ya. Tapi orang Yahudi itu jago. Jago mengadu domba. Supaya Aus dan Khazraj ini tidak bisa menguasai Madinah, maka diadu domba terus supaya perang terus. Ya kan peperangannya berlangsung ratusan tahun. Ada yang mengatakan 120 tahun perang. Ya sampai ada beberapa nama peperangan yang terkenal. Seperti Samir, Ka'ab, Hatib, kemudian Bu'adz. Itu silih berganti yang menang. Kadang Aus, nanti sudah itu Khazraj, dan seterusnya. Kadang Aus ini bersekutu dengan orang Yahudi. Kadang pindah sekutu lagi. Jadi kalau lihat permainannya orang Yahudi sekarang mengatur dunia ini, ya bayangkan sama dahulu. Bagaimana Amerika ini mengatur ya. Kadang-kadang teman ini, benci lagi ini. Ini lagi terus. Nah, itu memang sejarahnya begitu. Nah. Jadi kita lihat Nabi berhijrah ke Madinah, mendapati kondisi Madinah begitu. Sudah ada penduduknya. Kemudian mereka bukan pedagang. Tapi petani, sebagiannya petani. Bagaimana karakternya itu petani? Banyak petani di sini yang dari kampung.
petani atau peternak itu karakternya tertutup. Karena tiap hari yang dilihat pohon korma. Ya kan? Kalau petani kita kan tiap hari dilihat padi, sampai siang, sampai sore baru pulang. Besok begitu lagi. Nah, kalau dia peternak, setiap hari telur ayamnya terus. Atau kambingnya terus. Jadi dia umumnya orangnya tertutup. Nah, diajak berpikir, diajak berdialog, itu susah. Berarti tujuan Nabi datang ke Madinah ternyata mendapati kondisi yang mirip dengan Mekah, ya kan? Datang kan harusnya membuka masyarakat. Tapi ternyata yang didapati tertutup. Nah. Maka apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kemudian mengajak para pembesar itu untuk berdialog. Dia panggil orang Yahudi, dipanggil Aus, Hasrat, dipanggil semuanya. Karena Aus dan Hasrat sebenarnya juga mau solusi. Dia sudah capek, lelah berperang. Ini harus diakhiri. Tapi mereka tidak punya solusi. Siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang bisa memimpin? Siapa yang bisa menyelesaikan konflik ini? Orang Yahudi juga punya kepentingan untuk selesai. Orang Yahudi itu pintar baca kitab. Jadi kalau ikhwah berbondong-bondong belajar kitab, alhamdulillah. Asal jangan seperti orang Yahudi. Pintar baca kitab ya. Dia tahu bahwa nanti akan datang Nabi ke tempat yang di situ banyak kebun korma. Itu ada dalam catatan Taurat. Mereka pahami. Kemudian wilayah itu ada bentengnya. Sulit ditembus. Kan itu Madinah, negeri yang dijaga oleh Allah dari awal. Sebelah timur dengan barat itu ada semacam gunung yang sangat panas. Jadi kalau orang mau lewat situ berpikir 1000 kali. Nah, kemudian dari sebelah utara itu perkebunan korma. Tidak mungkin dilewati kalau mau perang. Ada penghuninya. Satu-satunya jalan dari arah selatan. Makanya ketika perang Khandaq, Nabi hanya menggali bagian selatan saja. Supaya tidak bisa tembus masuk ke kota Madinah. Karena yang lainnya sudah terjaga. Ya alhasil, orang Yahudi tahu. Makanya dia takut-takuti orang Aus dan Khazraj. Oh nanti akan datang Nabi, ciri-cirinya begini. Dan kami akan menjadi pengikutnya yang setia. Nah, dan kalau Nabi itu sudah muncul, menjadi pengikutnya yang setia, maka kalian akan menjadi anak buah kami. Nah, jadi semuanya punya kepentingan. Ya tapi bagaimana Nabi? Ya tentunya ada bimbingannya wahyu mengumpulkan semuanya. Kita harus bangun peradaban di sini. Jadi Aus dan Khazraj mendengar ceritanya orang Yahudi, takut. Makanya dia cari berita di mana Nabi, oh ternyata ada di Mekah. Maka mulailah mereka sebagiannya pergi belajar di Mekah dan masuk Islam. Ya masuk Islam. Jadi ketika Nabi ke Madinah, itu sebagian besar orang Aus dan Khazraj itu sudah masuk Islam. Maka Nabi untuk menghilangkan suku Isme tadi, suku Isme, Aus dan Khazraj itu dihilangkan namanya. Diganti dengan Ansar.
Ansor. Ini kan pelajaran penting. Kalau ada nama yang dulu menjadi sumber konflik, dihapus. Biar nama pondok dihapus. Supaya bayang-bayang yang tidak bagus itu ikut terhapus. Jadi orang Aus tidak ada lagi dipanggil wahai Aus. Wahai sebaliknya Hasrat. Tapi dipanggil wahai Ansar. Itu pun nanti tidak boleh dipakai kalau bertengkar. Tapi lambang karena dia menerima Nabi dan membela Nabi. Bukan lambang untuk gagah-gagahan. Dan orang yang dari Mekah ke Madinah tidak dikatakan Quraisy atau siapa kabilah-kabilahnya yang terkenal. Tapi diganti dengan Al-Muhajirin. Nah, dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibuat perjanjian, lahirlah namanya Piagam Madinah. Ini cikal bakal moderasi. Nama Madinah yang awalnya namanya Yasrib, sesuai dengan nama orang yang tinggal awalnya di situ atau menjadi pemimpin di situ, diganti namanya menjadi Madinah. Apa artinya Madinah? Madinah artinya kota. Ya, atau peradaban. Peradaban. Jadi yang ingin dibangun di sini adalah peradaban. Kalau tadi Mekah kan sudah kota. Tapi tidak bisa berubah peradabannya. Peradaban jahiliyah sukuismenya. Maka Madinah diganti namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Supaya dia menjadi Madinah yang penuh dengan peradaban. Tapi masyarakat yang tertutup itu harus dibuka. Maka membukanya itulah dibuatkan perjanjian. Namanya Piagam Madinah. Waktu kita terbatas. Ya, saya singgung saja sedikit. Oh ya. Benar. Pertanyaan sebentar disampaikan kepada pemilik kendaraan N3 warna putih dengan DD 1029XQ yang parkir di area PTB Wisata Kuliner. Mohon untuk segera dipindahkan karena pemilik tampak akan segera buka jalannya. Sekali lagi untuk pemilik mobil Suzuki N3 warna putih dengan mobil 1029XQ yang berada di area PTB Wisata Kuliner, mohon untuk dipindahkan segera. Kemudian yang kedua, Toyota Yaris dengan warna warna muda. Nomor DD 1593 TNI yang berada di sebelah selatan masjid untuk sekiranya dipindahkan karena mengalami mobil yang Ya. Ya, karena masih ada materi satu ya. Saya singkat saja. Apa tadi? Jadi untuk membuka wilayahnya dibuatkan perjanjian. Terbuka akal. Perjanjian bahwa tempat ini milik kita bersama. Kita mau maju bersama. Mau aman bersama. Mau bagus bersama. Tapi karena berbeda keyakinan, ya dibuatkan rambu-rambu. Di antara rambu-rambunya, Nabi membuatkan perjanjian bahwa semua bebas melakukan keyakinannya masing-masing. Jadi Yahudi, ya sesuai dengan keyakinannya. Orang Muslim, sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh dipaksa.
Ya, kemudian harta benda itu bukan menjadi milik bersama. Masing-masing memiliki harta bendanya, mengembangkan harta bendanya tanpa dicampuri masing-masing. Ya. Kemudian diantaranya semuanya bertanggung jawab menjaga wilayah ini. Kalau ada yang memeranginya, maka semuanya harus ikut bertanggung jawab melawan yang memerangi musuh. Dan semuanya membayar biaya perang. Ya. Tadi harta masing-masing, tapi kalau ada peperangan, semua ditanggung bersama. Syahidnya jamaah sekalian, walaupun ada yang lainnya, bahwa Nabi SAW di sini memberikan patokan bahwa namanya moderasi itu bukan memaksa orang untuk beragama sesuai dengan agama kita. Islam adalah agama dakwah. Makanya ada namanya ummatul dakwah, ada namanya ummatul ijabah. Bukan memaksa ya. La ikraha fiddin. Apalagi anarkis. Itu tidak ada. Karena Nabi tidak pernah mempraktekkan seperti itu. Kemudian Nabi menghargai orang. Menghargai orang. Jadi kalau parkir, hargai orang. Itu moderasi. Iya betul. Islam tidak mengajari kita untuk menyusahkan orang. Islam mengajari kita untuk memudahkan orang. Jangan buang sampah sembarang. Itu moderasi. Yang kecil-kecil. Tidak usah dulu negara yang mau diatur. Yang kecil-kecil. Kemudian ada kisah yang menarik sebagai penutup. Ya, ada kisah yang menarik. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW itu pernah mengangkat atau mengambil pembantunya seorang anak dari keturunan Yahudi. Berarti Nabi dalam hal muamalah dari awal sudah bermuamalah dengan orang Yahudi. Orang lain agama. Orang kafir. Bukan saja dalam jual beli, tapi di rumahnya. Pembantu kan pasti di rumah. Bukan pembantu namanya kalau tidak di rumah. Penjaga toko atau apa ya. Tapi kalau di rumah kan pembantu. Suatu saat pembantu ini sakit. Makanya tidak datang lagi melayani Rasulullah SAW. Lihat akhlaknya Nabi. Karena yang mau ditonjolkan dari moderasi itu sebenarnya adalah dua hal. Yang pertama, ketegasan dalam memegang prinsip beragama. Tegas. Lakum dinukum waliyadin. Keyakinan saya begini, agama saya begini. Tapi ketegasan itu tidaklah melahirkan anarkis atau anti toleransi. Tidak. Justru karena tegas itu melahirkan toleransi. Ya tegas, kamu merayakan silahkan, tapi jangan ajak saya. Ya, itu kan namanya toleransi, ya. Kalau saling merayakan, bukan lagi toleransi. Ya tidak ada bedanya. Makanya kalau LGBT pakai lambang pelangi, pelangi kan berwarna-warni. Dia mau dihargai juga berwarna-warni. Jadi kami ini walaupun menyimpang orientasi seksualnya tapi dihargai. Tapi sebenarnya agama ini mengajarkan kita menghargai selama tidak mengganggu. Bukan berarti membolehkan. Kalau itu wilayah kekuasaan kita, tidak dibolehkan karena agama mengharamkannya. Tapi kalau wilayahnya dia, negaranya ya urusannya. Jadi yang indah itu pelangi karena berwarna-warni. Kalau digabung semua boleh, warnanya jadi pudar. Tidak indah. Iya kan? Jadi toleransi itu indah. Kalau tegas. Sesuai prinsipnya masing-masing. Yang kedua ya, karena waktu terbatas.
Nabi menunjukkan moderasi beragama, kalau dibahasakan demikian, ingin menunjukkan akhlaknya yang mulia. Dan itulah yang menarik. Ya, itulah yang paling menarik. Dan itu yang diakui oleh musuh, apalagi oleh kawan. Akhlaknya Nabi yang mulia. Coba lihat tadi pembantunya. Nabi kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama. Pokoknya semuanya melekat padanya. Ini pembantunya anak kecil. Yahudi lagi, kafir lagi, sakit lagi. Kalau kita kira-kira bagaimana? Hai, orang Yahudi, biar Tommy mati. Iya kan? Pembantu lagi. Tidak cocok kalau saya jenguk, menurunkan harkat dan martabat. Tapi Nabi ingin menghapus itu. Bahwa Islam itu toleransi, tapi menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi datang sendiri menjenguknya. Adakah pemimpin yang seperti itu? Makanya benar sabda Nabi, ma tawadhu ahadun illa rafa'ah. Tidaklah seseorang itu tawadu kecuali Allah mengangkatnya. Jadi dia mengunjunginya bukan menurunkan derajatnya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin. Ketika dia datang, Nabi menjenguknya dan qadar Allah ternyata di situ sudah dekat dengan ajalnya. Tapi karena pembantunya ini tahu Nabi itu baik, ya kan dia tahu persis karena membantu Nabi. Pasti dia tahu Nabi itu baik. Maka diterima. Maka Nabi menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Dakwah dengan akhlak yang mulia, menjenguk. Maka Nabi SAW ketika melihat anak tersebut, kemudian anak itu juga melihat Nabi. Nabi SAW mengatakan, aslim, masuk Islamlah kamu. Sang anak ini melihat orang tuanya. Takut sama orang tuanya. Tapi karena melihat kebaikan Nabi, keluhuran akhlak Nabi, maka bapaknya pun luluh. Ati Abul Qasim. Taati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk Islam bersyahadat, kemudian meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Itulah hakikatnya dakwah dengan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Satu orang saja diselamatkan kan luar biasa. Daripada satu orang saja diajak berkelahi. Bisa-bisa kita dengan dia masuk neraka kan. Al-qatil wal maktul kan finnar. Ya, kalau niatnya mau membunuh, apakah dia terbunuh atau membunuh? Sama-sama masuk neraka. Lihat keluhuran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang kafir sekalipun. Itu yang mau ditonjolkan. Ya, bahwa Nabi kita sudah mencontohkan moderasi yang luar biasa. Dan itulah yang sebenarnya hanya mau mengingatkan saja. Banyak sekali contoh-contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu sebagai pelengkap juga ya hendaknya kita banyak belajar. Ya banyak belajar. Hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu jangan terlalu ditonjolkan. Hal-hal yang penting itu yang perlu ditonjolkan. Untuk kemaslahatan muamalah kita. Karena yang paling berpengaruh nanti bagi orang-orang yang didakwai itu adalah muamalah. Makanya Nabi membuat perjanjian Madinah ini, itu yang ditonjolkan adalah muamalah. Ya muamalah masalah hak-hak dan kewajiban. Bahwa mencerminkan Islam itu menghargai orang. Dan Islam bukan untuk menguasai. Islam datang sebagai solusi. Bahwa kita ini semuanya sama. Kalau kita berislam, kewajiban kita sama, hak kita sama. Tidak ada bedanya pemimpin dengan rakyat. Cuma jabatannya yang beda. Tidak ada bedanya kaya dengan miskin. Yang berbeda hanya hartanya saja. Tapi di sisi Allah, ya yang membedakan hanya takwanya di sisi Allah.
Itulah yang menyelamatkan dari sukuisme, dari berbagai macam takut diambil apanya. Kalau orang sekarang dibilang kaplingannya, kaplingan dakwah pun kadang begitu. Kaplingan pengurus pun kadang begitu. Kalau dia memahami moderasi Nabi tidak. Kalau ada yang bisa urus, silahkan urus. Kalau saya tidak bisa kerja sama di situ, cari yang lain. Tidak usah ribut. Kita ini cari pahala, bukan cari keributan. Iya kan? Kita ini mau cari surga, bukan mencari neraka. Jangan sampai amalan kebaikan ini justru habis karena keributan. Apalagi berebut masjid. Sampai masuk pengadilan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nabi tempat tinggalnya, pamannya pergi. Dia tidak mengatakan hartaku di situ. Ya kan? Negeriku di situ. Tapi karena tidak memungkinkan, ya, tanah bisa dicari, air bisa diminum. Ya. Cari yang melapangkan dada, memberi kebaikan, dan seterusnya. Ya. Saya kira itu saja. Karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, sarapan sore ya. Kita minum kopi, makan pisang goreng, tapi kopinya lain ya. Gorengannya lain. Mudah-mudahan ya, kepala kita tergoreng sedikit, sehingga bisa memberi wawasan tambahan yang selama ini kadang-kadang seperti tadi, jangan tertutup. Kalau dakwah ini mau maju, jangan ditutup. Jangan ditutup. Maksudnya jangan ditutup. Orang yang dikenal saja yang disalami. Yang hadir pengajian saja yang dianggap. Ya jangan. Sama-sama manusia, sama-sama masuk surga. Tugas kita mendakwainya supaya terbuka. Supaya terbuka. Dakwah tauhid supaya terbuka. Nah. Baik, aku luka tasma'un. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Aku luka tasma'un. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.